Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 akan menampilkan materi tentang viskositas yang beranggotakan saya sendiri, Anata Salsabila Firdaus, dengan NIM 2203559, serta dua rekan saya yang bernama Isabel Linda dengan NIM 2203575, dan Suci Wulandari Ismansyar dengan NIM 220354141. Baiklah, tujuan dari materi viskositas ini yang pertama yaitu membuktikan kebenaran hukum Stokes, yang kedua yaitu menentukan koefisien kekentalan zat cair dari gliserin dan oli. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum viskositas ini yaitu untuk alatnya gelas piala 1 liter, karet gelang, bola aluminium dengan ukuran yang berbeda, mikrometer sekrup, termometer, saringan bertangkai, stopwatch, aerometer, derajat teknis 311 gram, dan bahan yang digunakan yaitu oli dan gliserin serta kertas grafit. Teori dasar viskositas yaitu, secara kualitatif, kita dapat mengatakan bahwa oli mobil lebih kental dari minyak tanah, gliserin lebih kental dari air, dan lain sebagainya. Kita dapat merasakan pengaruh kekentalan terhadap gerakan benda lain di dalam fluida, maupun jika fluida itu sendiri yang bergerak. Viskositas atau kekentalan dapat dibayangkan sebagai gesekan antara dibahas tentang bagaimana mengukur kekentalan dan hukum-hukum yang berkaitan dengan kekentalan, seperti hukum Stokes dan hukum Poiseuille. Yang pertama yaitu viskometer. Secara kuantitatif dapat diukur dengan menggunakan alat yang disebut viskometer. Pada bagian utama dari sebuah viskometer terdiri dari dua silinder A dan B. Zat cair yang akan diukur kekentalannya diletakkan di ruangan di antara dua silinder tersebut. Silinder B dililiti tali yang pada ujung lainnya digantungkan beban. Jika dilepaskan, beban mula-mula turun dipercepat. Akan tetapi, karena gesekan dengan zat cair, beban akan bergerak dengan kecepatan konstan. Dari percobaan, ternyata makin kental zat cair, makin pelan pula kecepatan akhir beban. Selanjutnya, fluida yang mengalir dianggap berupa lapisan-lapisan tipis yang disebut lamina. Tiap lapisan berbeda dengan lapisan lainnya. Dapat dipahami bahwa besarnya gaya gesekan antar lapisan berbanding lurus dengan perbedaan kecepatan untuk tiap lapisan dan luas tiap lapisan, sehingga matematis dapat ditulis Fn sama dengan A kali delta V per delta Y. A sama dengan luas lapisan, delta V per delta Y sama dengan perubahan kecepatan tiap lapisan. Selanjutnya dapat dirumuskan Fn sama dengan Na kali delta V per delta Y. N adalah koefisien kekentalan zat cair atau viskositas. Jadi koefisien kekentalan dapat dirumuskan sebagai berikut. N sama dengan Fn per A kali delta V per delta Y. Satuan kekentalan dinyatakan dengan 1 poise sama dengan 1 dyne S per cm kuadrat. Untuk minyak pelumas viskositas dinyatakan SAE, yaitu Society of Automotive Engineer. SAE 10 pada 130 derajat Fahrenheit memiliki viskositas antara 160 sampai dengan 230 centipoise. SAE 20 pada 130 derajat Fahrenheit memiliki viskositas antara 230 sampai dengan 300 centipoise. SAE 30 pada 130 derajat Fahrenheit memiliki viskositas antara 360 sampai dengan 330 centipoise. Jika digunakan dalam sistem SI, maka 1 poise sama dengan 1 kali 10 pangkat min 5 ns per 10 pangkat min 4 m kuadrat, meter kuadrat. 1 poise sama dengan 10 pangkat min 5 ns per meter kuadrat. 1 poise sama dengan 10 pangkat min 1 PA kali S atau PA itu Pascal atau 1 kali PA kali S sama dengan 10 poise. Dari hasil percobaan, ternyata agar aliran fluida bersifat laminar atau tidak tertubulan, artinya tidak berputar, maka diperlihatkan beberapa jarak dan dikombinasikan menjadi bilangan Reynolds, yaitu RE sama dengan rho VD rho kali V kali D per N, dengan rho sama dengan massa jenis zat cair, V sama dengan kecepatan aliran, D sama dengan diameter pipa, N sama dengan viskositas. Untuk R kecil dari 2000, aliran akan bersifat laminar. Sedangkan untuk R sama dengan 3000, aliran akan bersifat turbulen. Sedangkan bila R 2000 dan 3000, berarti aliran tidak stabil. Terkadang-kadang turbulen.
Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Suci. Kepada Suci, persilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang pertama yaitu hukum Stokes. Dapat dipahami bila sebuah benda bergerak di dalam fluida yang kental, gerakannya akan lebih lambat dibandingkan dengan gerakannya di dalam fluida yang kental. Hal ini disebabkan adanya gesekan antara benda dengan fluida yang disebut gaya gesekan fluida yang bekerja berlawanan arah dengan gerak benda. Hal yang sama juga akan berlaku bila yang bergerak adalah fluida, sedangkan benda dalam keadaan diam. Besarnya gaya gesekan ini telah diteliti oleh Sir George Stokes melalui percobaan-percobaannya yang melahirkan apa yang dikenal dengan hukum Stokes. Menurut Stokes, besarnya gaya ini tergantung pada kecepatan benda, yakni Fn sama dengan 6pi nRV. Dengan P merupakan koefisien kekentalan atau viskositas, R merupakan jari-jari bola, dan V merupakan kecepatan relatif bola terhadap cairan. Jika sebuah bola dengan rapat massa ρ, jari-jari R dilepaskan pada permukaan zat cair kental yang diam dengan rapat massa ρ0, maka pada bola akan bekerja tiga gaya, yaitu gaya berat atau W, gaya gesekan fluida atau Fn, dan gaya ke atas atau B, atau dikenal dengan gaya Archimedes. Selanjutnya, jika bola mula-mula dalam keadaan diam lalu dilepaskan, maka gaya Fn akibat kekentalan itu nol pada permulaannya, sehingga yang bekerja mula-mula adalah gaya berat atau W dan gaya Archimedes B. Resultan gaya ini akan memberikan percepatan awal pada benda, di mana W sama dengan M dikali G sama dengan 4 per 3 pi R 3 rho G, dan gaya Archimedes adalah B sama dengan 4 per 3 pi R pangkat 3 rho 0 G. Maka W dikurang B sama dengan 4 per 3 pi R pangkat 3 rho G dikurang 4 per 3 pi R pangkat 3 rho 0 G sama dengan 4 per 3 pi R pangkat 3 rho A0. Percepatan awal atau A0 dapat dirumuskan yaitu rho dikurang rho 0 dikali G dibagi rho. Akibat percepatan ini, bola memperoleh kecepatan ke bawah yang menimbulkan pula gaya gesekan Fm, yakni makin lama besar pula. Suatu saat pada suatu kecepatan tertentu, besarnya gaya berarah ke atas akan sama besar dengan gaya yang arahnya ke bawah. Akibatnya, bola tidak mendapatkan percepatan lagi dan akan bergerak dengan kecepatan konstan yang disebut kecepatan akhir atau terminal velocity. Selanjutnya, besarnya kecepatan ini dapat dirumuskan dengan B ditambah Fn sama dengan W atau 4 per 3 pi R pangkat 3 rho G tambah 6 pi N RV sama dengan 4 per 3 pi R pangkat 3 rho G. Sehingga V sama dengan 2R kuadrat G dibagi 9N dikali rho dikurang rho 0. Rumus ini hanya berlaku asalkan besarnya kecepatan tidak sampai menimbulkan turbulensi. Bila ini terjadi, maka gaya penahan atau gaya gesekan fluida jauh lebih besar daripada yang dihitung. Menurut hukum Stokes, bila setelah T detik bola telah mencapai kecepatan terminal V dan telah menempuh jarak sebesar D, maka samaan di atas dapat ditulis sebagai D per T sama dengan 2R kuadrat dikali G dibagi 9N dikali rho dikurang rho 0 atau 1 per T sama dengan 2R kuadrat dikali G dibagi 2ND dikali rho dikurang rho 0. Dalam menentukan koefisien kekentalan zat cair dapat digunakan beberapa buah bola yang jari-jari berbeda dan mengukur waktu tempuh masing-masing bola. Kemudian dibuat grafik 1 per T sebagai fungsi R kuadrat. Dari grafik tersebut dapat ditentukan N dari zat cair. Selanjutnya data pengukuran gliserin. Massa jenis ρ0 sama dengan ρ0 plus minus delta rho sama dengan 1260 kg per meter kubik. T plus minus dengan 28 derajat Celcius plus minus 0,5 derajat Celcius. Tabel 1 merupakan data pengukuran diameter dan massa masing-masing bola, di mana diameter masing-masing bola konstan, yaitu di mana diameter bola kecil 2,8 mm, diameter bola sedang 4,6 mm, dan diameter bola besar 6,8 mm. Dan massa bola juga
konstan, di mana massa bola kecil yaitu 0,1 gram, massa bola sedang yaitu 0,3 gram, dan massa bola besar yaitu 0,6 gram. Selanjutnya yaitu tabel 2, di mana data pengukuran jarak tempuh bola terhadap waktu bola kecil. Data yang pertama yaitu diameternya 5 kali 10 pangkat minus 2 meter, waktunya yaitu 5,97 second, dan 1 per T atau S pangkat minus 1 sama dengan 0,16 S pangkat minus 1. Data kedua yaitu diameternya 10 kali 10 pangkat min 2 meter, waktunya yaitu 10,41 second, 1 per T-nya yaitu 0,096 S pangkat minus 1. Data ketiga, diameternya 15 kali 10 pangkat min 2 meter, waktunya 16,32 second, 1 per T-nya yaitu 0,061 S pangkat minus 1. Data yang keempat, diameternya 20 kali 10 pangkat min 2 meter, waktunya 20,40 second, 1 per T-nya yaitu 0,049 S pangkat minus 1. Dan data yang terakhir, diameternya yaitu 25 kali 10 pangkat min 2 meter, waktunya 26,52 second, dan 1 per T-nya yaitu 0,037 S pangkat minus 1. Tabel ketiga yaitu data pengukuran jarak tempuh bola terhadap waktu bola sedang. Data yang pertama, diameternya yaitu 5 kali 10 pangkat min 2 meter, waktunya 1,81 detik, 1 per T-nya yaitu 0,55 S pangkat minus 1. Data yang kedua, diameternya yaitu 10 kali 10 pangkat minus 2 meter, waktunya yaitu 3,50 detik, 1 per T-nya yaitu 0,28 S pangkat minus 1. Data yang ketiga, diameternya 15 kali 10 pangkat min 2 meter, waktunya 5,47 detik, 1 per T-nya 0,18 S pangkat minus 1. Data yang keempat, diameternya yaitu 20 kali 10 pangkat min 2 meter, 0,86 detik, dan 1 per T-nya 0,14 S pangkat minus 1. Data yang terakhir yaitu diameternya 25 kali 10 pangkat minus 2 meter, waktunya 8,62 detik, dan 1 per T-nya yaitu 0,11 S pangkat minus 1. Selanjutnya tabel keempat yaitu merupakan data pengukuran jarak tempuh bola terhadap waktu bola besar. Data yang pertama diameternya 5 kali 10 pangkat minus 2 meter, waktunya 0,7 detik, dan 1 per T-nya 1,42 S pangkat minus 1. Data yang kedua diameternya yaitu 10 kali 10 pangkat minus 2 meter, waktunya 1,84 detik, dan 1 per T-nya 0,54 S pangkat minus 1. Data yang ketiga, 15 kali diameternya 15 kali 10 pangkat minus 2 meter, waktunya 2,81 detik, 1 per T-nya 0,35 S pangkat minus 1. Data yang keempat, diameternya yaitu 20 kali 10 pangkat minus 2 meter, waktunya 3,89 detik, 1 per T-nya yaitu 0,25 S pangkat minus 1. Dan data yang terakhir, diameternya 25 kali 10 pangkat minus 2 meter, waktunya 4,89 detik, dan 1 per T-nya yaitu 0,20 S pangkat minus 1. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada rekan Suci. Materi berikutnya tentang data dan pengolahan yang akan dibawakan oleh rekan saya, yaitu Isabelinda. Kepada Isabelinda, dipersilakan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengolahan data praktikum viskositas. Pada tabel 1, yaitu khususnya untuk bola kecil, jari-jarinya konstan, di mana 2,8 mm, sehingga dikalkulasikan menjadi meter adalah 0,0028 meter. Data ini sama dengan data 1 sampai data 5. Untuk sigma R adalah penjumlahan data 1 sampai data 5, yaitu 0,007 meter. Sigma R yang telah dikuadratkan hasilnya 4,9 kali 10 pangkat minus 5 meter kuadrat.
dan sigma dari R kuadrat, yaitu penjumlahan dari R kuadrat data 1 sampai data 5, yaitu 9,8 kali 10 pangkat min 6 meter kuadrat. R barnya sama dengan sigma R dibagi jumlah data, yaitu 5, sehingga menghasilkan 0,0014 meter. Delta R-nya dengan rumus 1 per N, akar N sigma R kuadrat dikurang sigma R yang dikuadratkan dibagi N per 1. Menghasilkan delta R yaitu 0 meter. Dikarenakan delta R-nya 0, sehingga KR yang dihasilkan juga 0. Persen KSR yang dihasilkan juga 0%. AB-nya juga 0. Pelaporannya R sama dengan R bar plus minus delta R, yaitu 0,0014 plus minus 0 meter. Untuk massa jenis, bola kecil memiliki data yang sama, yaitu 0,0001 kg untuk data 1 sampai data 5, sehingga M bar-nya sama dengan jumlah massa 1 sampai massa 5 dibagi dengan jumlah data yaitu 5, yaitu 0,0001 kg. R bar yang telah didapatkan tadi yaitu 0,0014 meter dipangkat 3 kan menjadi 0,7 kali 10 pangkat min 9 meter kubik. V sama dengan 4/3 di R pangkat 3. Sehingga hasilnya 1,13 kali 10 pangkat minus 8 meter kubik. Untuk rho sama dengan M bar per V, yaitu 0,0001 kg dibagi dengan 1,13 kali 10 pangkat minus 8 meter kubik, sehingga menghasilkan rho yaitu 8.849,5 kg per meter kubik. Untuk bola sedang, dari jari bolanya, data 1 sampai data 5 memiliki data yang sama atau konstan, yaitu 4,6 mm, sehingga dikalkulasikan menjadi meter 0,0046 meter. Untuk sigma R-nya sama dengan 0,0115 meter. Sigma R kuadrat sama dengan sigma R yang dikuadratkan sama dengan 1,32 kali 10 pangkat minus 4 meter kuadrat. Dan sigma R kuadrat sama dengan 2,64 kali 10 pangkat minus 5 meter kuadrat. Sehingga R barnya itu sigma R dibagi jumlah data yaitu 5, 0,0023 meter. Untuk delta R-nya menggunakan rumus yang sama dengan bola kecil, menghasilkan delta R yaitu 0, KR-nya juga 0, persen KSR-nya juga 0, dan AB juga 0. Sehingga pelaporan R sama dengan R bar plus minus delta R, yaitu 0,0023 plus minus 0 meter. Untuk massa jenis bolanya, memiliki data yang sama juga untuk data 1 sampai data 5, yaitu 0,0003 kg. Sehingga M bar-nya yaitu jumlah data dibagi dengan banyak data 0,0003 kg. R bar yang telah didapatkan tadi yaitu 0,0023 meter dipangkatkan 3 menjadi 1,21 kali 10 pangkat minus 8 meter kubik. Sehingga V sama dengan 4/3 pi R kubik menghasilkan 5,06 kali 10 pangkat minus 8 meter kubik. Untuk rho-nya yaitu M bar dibagi V menghasilkan 5.357,1 kg meter kubik. Selanjutnya untuk bola besar. Jari-jari bolanya pada data 1 sampai data 5 juga memiliki data yang sama, yaitu 6,8 mm, sehingga dikalkulasikan menjadi meter 0,0068 meter, sehingga jari-jarinya adalah setengah dari diameter, yaitu 0,0034 meter. Sigma R-nya yaitu jumlah data R sama dengan 0,017 meter. Sigma R yang dikuadratkan 2,89 kali 10 pangkat minus 4 meter kuadrat. Sigma R kuadrat yaitu sigma R, jumlah sigma R pada seluruh data 5,79 kali 10 pangkat minus 5 meter kuadrat. Sehingga R barnya itu jumlah data atau sigma R dibagi dengan banyak data yaitu 5. Menghasilkan 0,0034 meter.
delta R menggunakan rumus yang sama dengan bola besar, bola kecil, dan juga bola sedang, menghasilkan delta R yaitu 0, KR-nya 0, persen KSR-nya 0, dan AB-nya juga 0. Sehingga R sama dengan R bar plus minus delta R, yaitu 0,0034 plus minus 0 meter. Untuk massa jenis bola pada data 1 sampai data 5 juga memiliki massa yang sama, yaitu 0,0006 kg. M barnya jumlah data massa dibagi dengan banyak data menghasilkan 0,0006 kg. Untuk R bar yang telah didapatkan yaitu 0,0034 meter dipangkatkan 3 menghasilkan 3,93 kali 10 pangkat minus 8 meter kubik. Sehingga untuk V sama dengan 4/3 PR pangkat 3, yaitu 1,64 kali 10 pangkat minus 7 meter kubik. Sehingga massa jenisnya sama dengan M bar dibagi V menghasilkan 3.658,5 kg meter kubik. Selanjutnya, untuk tabel 2 dikhususkan untuk bola kecil. Pada data 1, dengan jarak 5 kali 10 pangkat minus 2 meter, dalam waktu 5,97 second, sepertinya sama dengan 0,16 second pangkat 1, R bar yang telah didapatkan 0,0014 meter, R bar kuadratnya sama dengan 1,96 kali 10 pangkat minus 6 meter kuadrat. Rho yang didapatkan adalah 8.849,5 kg meter kubik. Rho 0, 1.260 kg meter kubik. Ada gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Sehingga V sama dengan D per T, yaitu 0,008 meter per sekon. Sehingga N sama dengan 2 R kuadrat G per 9 kali V, menghasilkan 5,4 kali 10 pangkat minus 4 PAS. Untuk data 2, dengan jarak 10 kali 10 pangkat minus 2M pada dalam waktu 10 kali 10,41 second, sehingga 1 per T-nya adalah 0,096 second pangkat 1. R barnya 0,0014 meter, R bar kuadrat sama dengan 1,96 kali 10 pangkat 6 meter kuadrat. Rho 8.849,5 kg meter kubik. Rho 0 1.260 kg meter kubik. Dalam gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. V sama dengan D per T, yaitu 0,0096 meter per sekon. Dan N sama dengan 4,5 kali 10 pangkat minus 4 PAS. Pada data 3, dalam jarak 15 kali 10 pangkat minus 2 meter, T-nya sama dengan 16,32 second. Sepertinya sama dengan 0,061 second pangkat 1. R bar sama dengan 0,0014 meter. R bar kuadrat sama dengan 1,96 kali 10 pangkat minus 6 meter kuadrat. Rho sama dengan 8.849,5 kg per meter kubik. Rho 0 sama dengan 1.260 kg per meter kubik. Gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Sehingga V-nya sama dengan V sama dengan D per T, yaitu 0,0091 meter per sekon. Dan N sama dengan 4,7 kali 10 pangkat minus 4 PAS. Untuk data 4, dalam jarak 20 kali 10 pangkat minus 2 meter, dalam waktu 20,40 second, sepertinya adalah 0,049 second pangkat minus 1. R bar sama dengan 0,0014 meter, R bar kuadrat sama dengan 1,96 kali 10 pangkat minus 6 meter kuadrat. Rho sama dengan 8.849,5 kg per meter kubik. Rho 0 sama dengan 1.260 kg per meter kubik. Dalam gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. V sama dengan D per T, yaitu 0,0098 meter per sekon. Sehingga N-nya adalah 4,4 kali 10 pangkat minus 4 PAS. Dan untuk data kelima, dalam jarak 25 kali 10 pangkat minus 2 meter, dalam waktu 26,52 second, sepertinya adalah 0,37 pangkat
second pangkat minus 1, R barnya adalah 0,0014 meter, R bar kuadrat 1,96 kali 10 pangkat min 6 meter kuadrat, Rho sama dengan 8.849,5 kg per meter kubik, Rho 0 sama dengan 1.260 kg per meter kubik, gravitasinya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, V-nya sama dengan D per T, yaitu 0,0094 meter per sekon, sehingga N-nya adalah 4,6 kali 10 pangkat minus 4 PAS. Tabel 3, yaitu dikhususkan bola sedang. Pada tabel 3 ini, R bar kuadrat, Rho, Rho0, dan G-nya setiap data memiliki data yang sama, yaitu R sama dengan 0,0023 meter, R kuadrat 5,29 kali 10 pangkat min 6 meter kuadrat, Rho 5.357,1 kg per meter kubik, Rho 0 1.260 kg per meter kubik, dan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Untuk data 1, memiliki jarak 5,10 pangkat minus 1 meter. T1-nya 1,81 second, sepertinya adalah 0,55 second pangkat minus 1. Sehingga V sama dengan D per T, yaitu 0,0027 meter per second. N sama dengan 4,3 kali 10 pangkat minus 4 PAS. Untuk data 2, dengan jarak 10 kali 10 pangkat minus 2, dalam waktu 3,50 second, sepertinya adalah 0,28 second pangkat minus 1. V sama dengan D per T sama dengan 10 kali 10 pangkat minus 2 per 3,50 sama dengan 0,028 meter per second. N-nya sama dengan 4,1 kali 10 pangkat minus 4 PAS. Pada data 3, dengan jarak 15 kali 10 pangkat minus 2 meter, dalam waktu 5,47 second, sepertinya adalah 0,18 second pangkat minus 1. Sehingga menghasilkan V, yaitu D per T 0,027 meter per second. Dan N sama dengan 4,3 kali 10 pangkat minus 4 PAS. Pada data 4, yaitu dengan jarak 20 kali 10 pangkat minus 2 meter, T4 sama dengan 6,86 second, seperti sama dengan 0,14 second pangkat minus 1. Sehingga V-nya adalah D per T, yaitu 0,029 meter per second, dan N-nya yang dihasilkan adalah 4 kali 10 pangkat minus 4. Untuk data kelima, dalam jarak 25 kali 10 pangkat minus 2, dalam waktu 8,62 second, sepertinya adalah 0,11 second minus 1. Menghasilkan V, yaitu D per T, 0,029 meter per second, sehingga N-nya 4 kali 10 pangkat minus 4 PAS. Terakhir, untuk tabel bola besar, untuk sama dengan bola sedang dan bola kecil, R bar kuadrat, Rho 0, G, dan G-nya pada setiap data untuk bola besar yaitu sama. Untuk data 1, dalam jarak 5 kali 10 pangkat minus 2 meter dalam waktu 0,7 second, sepertinya adalah 1,4 second minus 1, menghasilkan V, yaitu 0,071 meter per second, dan N-nya 3,5 kali 10 pangkat minus 4 PAS. Untuk data kedua, dalam jarak 10 kali 10 pangkat minus 2 meter, dalam waktu 1,84 second, sepertinya adalah 0,54 second pangkat minus 1, V yang dihasilkan adalah 0,054 meter per second, dan N-nya adalah 4,7 kali 10 pangkat minus 4 PAS. Untuk data ketiga, dalam jarak 15 kali 10 pangkat minus 2 meter, dalam waktu 2,81 second, sepertinya adalah 0,35 second pangkat minus 1, menghasilkan V 0,053 meter per second, dan N 4,8 kali 10 pangkat minus 4 PAS. Untuk data keempat, dalam jarak 20 kali 10 pangkat minus 2 meter, dalam waktu 3,89 second, dan sepertinya adalah 0,25 second minus 1, menghasilkan V
0,051 meter per sekon. Dan N-nya adalah 4,4 kali 10 pangkat minus 4 PAS. Dan terakhir untuk data kelima, dalam jarak 25 kali 10 pangkat minus 2 meter, T-nya 4,89 second, sepertinya adalah 0,20 second minus 1, menghasilkan V 0,051 meter per sekon, sehingga N-nya 4,4 kali 10 pangkat minus 4 PAS. Selanjutnya pembahasan. Pada kegiatan praktikum kali ini, melakukan percobaan viskositas. Viskositas sendiri merupakan ukuran resistensi zat cair untuk mengalir. Viskositas dapat juga diartikan sebagai kekentalan suatu fluida yang disebabkan oleh adanya gaya gesekan antara molekul-molekul yang menyusun suatu fluida. Viskositas juga disebut sebagai ketahanan fluida jika menerima gaya dari luar viskositas, alias kekentalan hanya ada pada fluida real atau nyata. Fluida real atau nyata itu fluida yang kita temui pada kehidupan sehari-hari seperti air, sirup, oli, asap knalpot, dan lain-lain. Tingkat kekentalan viskositas kebalikan dari koefisien viskositas disebut fluiditas, yang merupakan ukuran kemudahan dan mengalir suatu fluida. Viskometer adalah alat yang dipergunakan untuk mengukur viskositas atau kekentalan suatu larutan. Kebanyakan viskometer mengukur kecepatan dari suatu cairan mengalir melalui pipa gelas atau pipa kapiler. Bila cairan itu mengalir cepat, maka viskositas cairan itu rendah, atau misalnya cair. Dan bila cairan itu mengalir lambat, maka dikatakan viskositasnya tinggi, misalnya madu. Ada beberapa viskometer yang sering digunakan untuk menentukan viskositas suatu larutan. Di antaranya viskometer Ostwald, viskometer Hopler, viskometer Cup and Boo, dan viskometer Kohn and Platt. Faktor-faktor yang mempengaruhi viskositas yaitu tekanan di mana viskositas cairan naik dengan naiknya tekanan, sedangkan viskositas gas tidak dipengaruhi oleh tekanan. Pada kebanyakan fluida cair, bila temperatur naik, viskositas akan turun, dan bila temperatur turun, maka viskositas akan naik. Pada praktikum ini, semakin berat suatu bola, maka kecepatan yang untuk menempuh suatu jarak dalam gelas piala yang sudah berisi gliserin akan semakin cepat. Begitupun sebaliknya, di mana pada jarak 0,05 meter, bola kecil menempuh waktu 5,97 second, bola sedang menempuh waktu 1,81 second, dan bola besar menempuh waktu 0,70 second. Untuk materi berikutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Isabelinda telah memaparkan tentang pengolahan data dan pembahasan dari materi viskositas. Nah, kesimpulan yang dapat saya katakan ya, yang pertama yaitu hukum Stokes membuktikan bahwa gaya gesek antara permukaan benda padat yang bergerak dalam fluida akan sebanding dengan kecepatan relatif gerak benda tersebut terhadap fluida. Yang kedua, koefisien viskositas merupakan suatu besaran yang menyatakan besarnya gaya gesek yang dialami sebuah partikel berukuran yang bergerak mengendap dalam fluida dengan kecepatan V. Koefisien viskositas dapat menentukan viskositas zat cair secara kuantitatif, sehingga didapatkan lampiran seperti berikut. Grafik ini diambil berdasarkan perbedaan waktu terhadap jarak. Garis biru itu untuk bola kecil, garis merah untuk bola sedang, dan garis hijau untuk bola besar. Demikian hasil presentasi kami terhadap materi viskositas. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.